Hai anak-anak kelas 5 yang terkasih, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat belajar ya. Baik, hari ini kita akan belajar bersama pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang Ester perempuan pemberani. Nah, anak-anakku semuanya, untuk apa kita belajar tentang hal ini? Supaya kita bisa meneladani tokoh dalam kitab suci perjanjian lama yang bernama Ester, yang memiliki keberanian luar biasa untuk sebuah kebenaran dan demi keselamatan banyak orang. Nah, nantinya kita juga diajak untuk bisa memiliki sikap pemberani untuk kebenaran. Nah, sebelum kita mengenal tentang siapakah Ester itu, baik anak-anak, pernahkah kalian dalam kehidupan sehari-hari merasa berani? Coba diingat-ingat, kapan kamu merasa berani, dalam hal apa, dan kapan itu terjadi? Atau sebaliknya, justru kamu pernah merasa takut? Takut kepada apa ya? Atau kepada siapa? Dan peristiwanya apa waktu itu? Coba nanti kalian ingat-ingat ya, perasaan berani atau takut yang pernah ada dalam diri kamu itu apa? Pasti semua di antara kita pernah mengalami perasaan ini ya. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan untuk kata berani yang sering kali kita ucapkan dalam hidup sehari-hari. Apa sih berani itu? Berani, kalau ibu ambil mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Dengan kata lain, berani itu ya tidak takut gitu ya. Anak-anak, mari kita mengenal satu tokoh yang memiliki keberanian, dan dia ini seorang tokoh perempuan. Siapakah dia? Dia bernama Ester. Ester itu seorang perempuan muda Yahudi yang cantik, yang biasanya mereka ini disebut dengan kata Hadasa. Nah, Ester ini semenjak ditinggalkan oleh orang tuanya, jadi kedua orang tuanya meninggal, maka Ester diasuh dan dirawat oleh pamannya yang bernama Mordekai. Namanya agak-agak susah ya. Nah, pada waktu itu Raja Ahasiweros atau Raja Kerajaan Persia itu meminta Ester untuk menggantikan Wasti sebagai ratu. Wasti kenapa digantikan ya? Karena ia menolak permintaan Raja Ahasiweros untuk mempertontonkan kecantikannya di hadapan para tamu yang diundang oleh sang raja. Oleh sebab itulah Wasti kemudian diturunkan kedudukannya sebagai ratu, lalu sang raja pun mencari pengganti dan ditunjuklah kemudian Ester untuk menjadi ratu mendampingi Raja Ahasiweros. Anak-anak yang terkasih, Mordekai, pamannya dari Ester ini, bekerja di kerajaan Persia di tempat Raja Ahasiweros, bahkan pernah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan. Wow, luar biasa ya jasa dari Mordekai ini. Nah, tersebutlah ada seorang yang bernama Haman. Dia ini seorang pejabat dalam pemerintahan Raja Ahasiweros. Ia marah ketika Mordekai menolak untuk membungkuk tanda hormat kepadanya. Jadi ada semacam tradisi peraturan dalam kerajaan itu, kalau terhadap pejabat kerajaan harus membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Tetapi Mordekai tidak melakukannya, maka marahlah Haman ini. Kemarahan Haman diwujudkan dengan cara gimana coba? Dia berencana untuk membunuh Mordekai dan seluruh orang Yahudi yang ada di Persia, yang tinggal di Persia.
Selain itu, Haman juga menghasut atau mempengaruhi raja dengan mengatakan bahwa orang Yahudi itu keras kepala, pemberontak, tidak patuh pada hukum yang ditetapkan oleh raja. Nah, melihat situasi yang tidak aman seperti itulah, Mordekai meminta tolong kepada Ester untuk menyelamatkan dia dan orang-orang Yahudi yang ada di Persia. Ester mengatakan bahwa orang yang menghadap raja tanpa diperintahkan beresiko kematian. Artinya, dia diminta oleh Mordekai untuk menghadap raja, sementara kan Ester tidak mendapatkan satu undangan khusus untuk menghadap raja, dan itu berakibat fatal. Nanti dia bisa dibunuh karena sesuka-sukanya menghadap raja. Tetapi demi keselamatan banyak orang, khususnya pamannya yang sudah merawat dia dan juga orang-orang Yahudi yang tinggal di Persia, maka Ester berusaha untuk melakukannya. Dalam perjamuan makan yang dihadiri oleh Ester, Raja Ahasiweros dan Haman inilah, raja meminta Haman untuk memberikan penghargaan kepada Mordekai atas jasanya terhadap raja. Nah, tentu saja dia merasa seperti dipermalukan karena kan dia tidak suka dengan Mordekai. Bahkan dia berencana membunuh Mordekai dan sudah menyiapkan tiang gantungan untuk Mordekai. Kok sekarang dia disuruh memberikan penghargaan oleh raja kepada Mordekai? Ya, istrinya Haman pun sudah harap-harap cemas, jangan sampai nanti Haman ini justru menunduk kepada Mordekai. Nah, pada kesempatan itu Ester meminta kepada sang raja untuk mengadakan sekali lagi jamuan makan atau pesta bersama. Nah, pada jamuan makan yang berikutnya inilah ketika diundang juga si Haman, maka Ester di hadapan Raja Ahasiweros itu mengatakan kepada sang raja tentang rencananya Haman menghancurkan orang-orang Yahudi termasuk Mordekai. Maka ketahuanlah rencana jahat dari Haman kepada Mordekai dan orang-orang Yahudi. Maka raja memerintahkan supaya Haman dihukum di tiang gantungan yang sudah disiapkan oleh Haman untuk Mordekai. Wah, ternyata senjata makan tuan ya. Tiang gantungan untuk dia menggantung Mordekai malah akhirnya kena ke dia sendiri. Dia dihukum di tiang gantungan itu. Mordekai semenjak peristiwa itu akhirnya mendapatkan jabatan yang tinggi. Sementara Haman pun sudah meninggal ya, sudah tidak memiliki jabatan lagi di kerajaan Persia. Ratu Ester meminta supaya Raja Ahasiweros menyelamatkan orang-orang Yahudi. Maka raja mengeluarkan dekret yang memberi wewenang kepada orang Yahudi untuk melawan bila hidup mereka terancam, khususnya mereka-mereka yang pada waktu Haman masih hidup, mereka diancam untuk dibunuh oleh Haman dan pengikut-pengikutnya. Di kerajaan Persia, orang Yahudi menghancurkan banyak musuh termasuk 10 anak Haman. Nah, itu sebagai tanda kayak terima kasihnya nih orang-orang Yahudi kepada raja karena sudah menyelamatkan mereka. Dan Mordekai serta Ester pun menyatakan hari ke-14 dan ke-15 bulan Adar sebagai hari raya khusus di antara orang Yahudi yang disebut Purim. Apa itu Purim? Itu hari raya untuk mengenang pembebasan Tuhan atas umatnya dari para musuh. Anak-anakku sekalian, belajar dari kisah Ester, maka kita diajak untuk memiliki sikap berani untuk sebuah kebenaran dan demi keselamatan hidup manusia. Yakinlah, ketika kita memiliki keberanian itu, Tuhan selalu menyertai kita.
orang-orang yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Anak-anakku sekalian, mari kita semua menjadi anak-anak yang berani karena benar, berani membela keadilan. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik materi pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu dalam belajar ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan memberkati.